Gini, tadi itu ada dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan. Maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas terhadap perampok hak-hak rakyat ini. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus. Karena saya sudah panggil mantan-mantan menteri itu, Menkominfo, Pak, ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal. Kok rusaknya baru sekarang gitu. Pengalian terhadap uang hasil tadi, apakah itu kemudian menghapuskan perbuatan pidana korupsinya atau tidak? Ya, yang pasti adalah di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001, itu kan di pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian uang hasil kerugian tindak pidana korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ya. Itu tidak ada pengaruhnya begitu ya. Dan biasanya kalau kita mau bicara tentang reward harusnya bukan pada saat orang itu sudah diketahui proses tindak pidana korupsinya dijalankan oleh penegak hukum ya, tapi mungkin pada proses pencegahan. Jadi kalau ada berupa reward itu bukan pada saat penegakan hukumnya sudah berlangsung, karena dalam tahapan KUHP itu kan ada penyelidikan, ada penyidikan ya Mbak. Mungkin jauh sebelum masuk ke tahap penyelidikan dan memang dengan niat baik dari orang tersebut mengembalikan uangnya. Karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa, saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya. Mungkin saja hal ini kan jadi satu pertimbangan penyidik untuk apakah meneruskan atau tidak meneruskan dan lain sebagainya. Dan di sisi yang lain, yang dikembalikan senilai A katakanlah. Ya. Apakah nilai kerugian negara yang ditimbulkan itu memang A atau melebihi dari A tadi? Nah ini kan untuk kita ketahui bersama ya, jangan sampai ingin menggugurkan perbuatan pidananya dengan mengembalikan nilai yang tidak setimpal. Nah ini juga menurut saya kita nggak hanya bicara hukum itu sebagai legal justice, tapi ada moral justice dan social justice Mbak Sinti. Tetap, karena sekali lagi ini bukan berarti dengan mengembalikan selesai. Ini kan kita tadi sudah katakan di Undang-Undang Tipikor mengatakan demikian ya. Nah, tahapan mana dia mengembalikan itu? Kalau ternyata ada dari 4 pelaku kejahatan, 3 sudah diproses hukum dan 1 dia mengembalikan karena mengetahui yang 3 diproses. Ini bagaimana sih fairness-nya, dan juga kita kembali kepada legalitas hukum pasal 4 tadi. Gitu ya, dan itu akan diusahakan untuk terus berjalan karena menyangkut kebutuhan rakyat. Kalau enggak, pekerjaan kita 14 tahun yang sudah bagus dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu itu akan hangus kalau ini tidak diteruskan. Oleh sebab itu arahan Presiden, jangan diputus itu, usahakan itu jalan, usahakan semua kembali uangnya yang sekarang masih gelap ada di mana-mana itu dan dioperasikan ke situ. Tentu hukum yang akan. Ya, kalau kita bicara tentang sistem reward and punishment, bahwa stick and carrot katakanlah, kalau orang berbuat baik kita juga mengapresiasi, dalam batas itu mungkin ada nilai yang bisa kita pahami secara nilai kewajaran. Tapi sejauh mana berpengaruh dan berapa besarnya, tentunya ya sekali lagi bukan hal yang kemudian melupakan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan
dari misalnya akan diputus dari 15 tahun penjara kemudian jadi 1 tahun penjara misalnya, itu Ya. kan cara nilai akar logika berpikir juga sangat jauh ya Mbak Cynthia ya. Apalagi kita ingatkan bahwa kejahatan korupsi ini sifatnya adalah masif, ini bukan hanya 1-2 korbannya tapi seluruh warga negara Indonesia. Oke. Dan saya sangat yakin dan percaya banyak masyarakat yang kemudian akan memberikan katakanlah feedback yang keras dan juga mungkin negatif ya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Mahfud MD benarkan proyek menara BTS Kominfo arahan Presiden Jokowi. Dikutip dari warta kotalive.com Jakarta, Mahfud MD PLT Menkominfo memberikan tanggapan dari eksepsi mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebutkan pengadaan proyek BTS Kominfo merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Mahfud menjelaskan bahwa proyek pengadaan menara BTS 4G memang merupakan arahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet secara umum kepada semua menteri, bahwa Pak Johnny G. Plate melalui eksepsinya pada sidang hari ini di pengadilan mengatakan proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi melalui beberapa rapat itu memang benar adanya. Saya juga hadir dalam rapat yang ada arahan-arahan itu. Tetapi itu arahan kebijakan yang menjadi bagian dari arahan umum untuk digitalisasi pemerintahan, kata Mahfud. Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam mengatakan Presiden menginginkan adanya percepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Menurut Mahfud MD, saat itu Presiden juga mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi, sekaligus mengingatkan agar dana proyek tersebut tidak dikorupsi. Jadi, arahan Presiden kepada Pak Plate juga disampaikan kepada semua menteri, menurut bidangnya masing-masing. Presiden ingin layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi prioritas semua institusi pemerintah. Yang jelas, Presiden mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi. Tetapi beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Lanjutnya, dilansir dari Kompas TV Selasa 4 Juli 2023, Johnny mengatakan pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G pada tahun 2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo. Dia menyebut proyek itu bukan keinginan pribadi. Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan merampok uang negara, apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021-2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian. Padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, kata penasihat hukum Johnny G. Plate Dion Pongkor saat membacakan nota keberatan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Selasa.